Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini hujan rintik-rintik, bertambah jam dan bertambah air yang jatuh dari langit, sehingga kita berkumpul bersama-sama kru yang posisinya di lereng Gunung Wilis. Di pagi hari ini saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Wilis, yaitu di Condrogeni. Oke. Tidak panjang lebar, bersama saya Panji Kusumo bersama Ekspres Malam. Jangan lupa, mungkin ada teman-teman dari manapun berada yang melihat dari saya bersama Ekspres Malam. Kalau memang ada tangan yang nganggur, silahkan yaitu live, silahkan subscribe, ataupun tombol lonceng. Oke, silahkan untuk peduli kepada kita. Semoga perjalanan kita dapat doa-doa banyak dengan selamat dan sehat. Dan bagi semua pemirsa yang melihat kita bersama kru Ekspres Malam juga semoga sehat dan panjang umur. Di pagi hari ini dengan hujan rintik-rintik, saya juga bertemu narasumber yang lebih dan lebih mungkin mumpuni bercerita dengan perjalanan. Kita langsung aja bertanya kepada si narasumber bersama narasumber Bapak Agung Widodo. Dia juga lahir di Buming Liman. Untuk itu sejarah apa yang terjadi, beliau yang lebih banyak mengerti. Untuk hari sore ini saya akan berkunjung di Condrogeni. Apa arti dan sejarah sedikit sekelumit dengan Condrogeni? Mungkin narasumber yang lebih dan lebih tahu istilah-istilahnya. Karena di sana banyak mitos-mitos yang terjadi begini dan begitu banyak, sehingga mitos itu saya tanyakan langsung bersama narasumber. Oke, langsung aja untuk narasumber Bapak Agung Widodo. Terima kasih atas kehadirannya untuk menguak misteri atau mitos yang ada di Condrogeni, sehingga dari teman-teman dari semua supranatural bahkan YouTuber sering terjadi juga di Ngliman. Tapi saya mencari istilah mitos-mitos itu belum ada sedikit yang real. Jadi banyak terlalu bahasa kerennya hoax. Untuk itu mungkin mengapa disebut Condrogeni, mungkin sekelumit sejarah apa di Condrogeni, dan mitos apa toh yang dikatakan itu sakral atau mungkin wingi dan sebagainya. Benarkah mitos yang diceritakan orang tersebut itu? Mungkin Bapak Agung yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan Condrogeni sepengetahuan narasumber. Ya, terima kasih. Ya, kita awali dari namanya dulu ya. Kenapa kok dinamakan Condrogeni? Kalau di bahasa Jawa, Condro itu kan aura wajah. Geni itu api. Jadi aura wajah yang berapi-api atau yang seperti api. Nah, itu kan dulunya itu kan diambil nama itu dari seorang putri. Nah, atau putri itu menangis di situ tuh selama 9 bulan 10 hari. Jadi kan sama seperti orang mengandung kan gitu. Nah, setelah ada beliau ibaratnya orang sepuh itu leluhur, nah itu dibasuh mukanya itu enggak padam, justru malah semakin membara kan gitu. Nah, terus di situ yang namanya yang misuwur itu kan ibaratnya mengambil tanah gitu loh. Nah, tanah itu keluar air kan gitu. Nah, terus mukanya dibasuh dengan air itu, mukanya itu padam, misalnya aura merahnya itu padam kan gitu. Oke, sebentar untuk narasumber, bisakah boleh disebutkan putri itu mungkin bernama siapa kalau boleh? Putri namanya ibaratnya nama kondang lah, itu boleh. Itu namanya Putri Niken Ayu atau Putri Ken Ayu. Putri Ken Ayu. Iya, Putri Niken Ayu atau Putri Arungdalu kan gitu. Itu sebenarnya nama kebesaran atau nama orang pribadi? Itu namanya orang pribadi, nama kebesaran ya. Itu nama Putri Arungdalu. Mungkin yang bisa menyebut nama itu dari dirinya sendiri atau yang misuwur? Ya, nah itu kalau Arungdalu itu pemberian dari yang misuwur. Arungdalunya. Ya, nama aslinya kan itu Putri Niken Ayu atau Ken Ayu. Nah, itu putri raja.
Bapaknya beliau bernama Eyang Prabu Pujangga Anom atau Pujangga Anom. Pujangga Anom bapak nih. Bapak Arum Dalu. Arum Dalu ya. Iya ya. Oke, sekedar narasumber ini saya juga pernah melihat sejarah. Siapakah Arum Dalu? Ternyata Arum Dalu itu ya posisi ada di Condrogeni. Bahkan yang memberi gelar itu ternyata Eyang Misuwur. Oke, itu ada cerita dan mitos itu ternyata betul yang dinyatakan di tempat apa ya? Di tempat sejarah buku itu ada Arum Dalu. Bapaknya tadi siapa? Prabu Pujangga Anom. Prabu Pujangga Anom. Ya memang betul itu dalam sejarah betul. Ternyata yang diketahui oleh narasumber juga sama dengan sejarah di buku pada tahun-tahun itu. Ya, mungkin bisa disambung. Nah, terus setelah dibahas itu kan, ya ternyata di situ tuh dia tuh mendapatkan wahyu atau anugerah gitu loh. Kalau orang sekarang nyebutnya kan anugerah. Itu namanya Sri Tanjung. Wahyu Tanjung itu bisa menurunkan sebuah raja, bisa menurunkan raja besar, dan bahkan bukan cuma satu gitu. Sampai keturunannya itu menjadi raja-raja besar gitu. Dan dari Arum Dalu? Ya, putrinya anak-anaknya Arum Dalu. Iya. Nah, terus di situ yang Misuwur berkesan. Ketika itu kan kerajaan yang Pujangga Anom itu kan ada gejolak. Itu kalau boleh sekitar tahun atau abad berapa? Kalau itu abadnya itu sekitar 50.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi itu. Nah, tapi kalau arsanya itu arsa yang sekarang masih itu ya sekitar apa ya? 2000 tahun sebelum Masehi lah adanya arsa itu. Jadi jauh gitu loh. Dari tahun itu manusia apa yang tercipta di sini? Nah, itu kan gini. Kalau yang di situ kan dulu tuh ada kiamat kecil yang namanya itu loh letusan Danau Toba. Nah, itu tanah Jawa itu kalau sejarah di situ itu kan apa gelap gulita itu selama ya 12 bulan atau 1 tahun lah. Nah, itu dunia itu gelap gulita selama 3 bulan. Itu kalau nggak percaya bisa dilihat di apa itu yang diteliti oleh UNESCO atau apa itu memang ada sebuah ledakan besar itu Danau Toba itu. Nah, itu kan tutupnya peradaban Jawa Hasta itu. Jawa Hasta. Ya, terus lahirnya Dewa Siwa kan gitu. Itu mulai peradaban. Kalau kerajaan-kerajaan itu mulai zaman Jawa Siwa itu. Nah, yang diketahui orang kebanyakan itu peradaban Jawa Dipa. Ya diketahui orang. Karena apa? Sekarang gini, kalau ada yang tanya kitab, kan gitu kan sekarang pedomannya kan kitab lah. Sekarang kita tarik ke belakang, kalau kitab itu ditulis di sebuah buku atau sebuah kulit, ya, kekuatan kulit itu cuma berapa tahun atau berapa ribu tahun, pasti sudah hancur. Nah, sebelum lagian pada zaman itu kan belum ada tulisan. Belum ada orang nulis belum ada. Akhirnya apa? Lo dulu itu kan sandi, ada itu sandi, bukan tulisan, bukan huruf. Iya, adanya Sanskerta, adanya tulisan Jawa itu kan sudah mulai zaman Jawa Dwipa itu terbitnya. Sebelum itu nggak ada, cuma sandi. Nah, mungkin dari tahun abad pada yang dahulu sampai sekarang itu tinggalan pada waktu itu sampai sekarang masih ada ya? Kalau yang aslinya, iya yang arsa usia 2000 tahun berapa itu ada sampai sekarang masih ada. Tapi kalau yang peradaban sebenarnya itu orang banyak yang tidak mengenal. Sebenarnya masih, tapi orang nggak tahu gitu loh. Kalau itu peninggalan berharga itu tidak tahu. Peninggalan yang ada di sana mulai sekarang itu jadi berupa batu itu. Iya, cuma arsanya itu. Arsa. Ya. Masih sekarang pun masih ada tulisan. Kalau sandi itu gini, kalau sandinya itu dari arsanya itu. Ya, arsanya. Iya. Jadi arsa dibentuk itu sebenarnya dulu kan ada 4, cuma yang 2 kan dicuri orang. Nah, itu kan sandi itu. Sebenarnya itu sebuah sandi gitu loh. Bisa dibaca ya sandi? Bisa sebenarnya. Tapi orang kan nggak tahu gitu loh. Kalau arsa zaman sebelum itu batu timbul ya, seperti yang kita ke tempat yang Misuwur kan kita menjumpai batu kan. Nah, yang ada ukir-ukirannya burung. Itu kan
kalau dulu mungkin juga bagus, cuma kan sudah berapa ribu tahun kan gitu kan. Oke. Nah, ini sementara saya break untuk narasumber. Yang saya tanyakan mungkin dari Condro Geni, dari mitos-mitos masyarakat, mungkin di wilayah Nganjuk juga, bahkan untuk YouTuber sampai sekarang belum bisa menguak namanya Condro Geni, yang namanya mistis. Di Condro Geni sampai sekarang pun menurut narasumber yang posisinya asli dari Bumi Ngeliman, masihkah sebenarnya mitos-mitos sampai sekarang yang terjadi? Jadi gini, mitos seperti mitos yang apa ya? Katakanlah orang nggak bisa pecahkan. Contohnya di situ katanya ada candi, sebuah candi besar. Ternyata kalau ada orang gali di sana cuma ditemukan batu bata dari batu juga gitu. Itu sebenarnya gini. Kalau pun itu digali yang nggak ada candinya itu nggak ada gitu loh. Itu candi itu nama sebenarnya, candi gitu loh. Candi, Iya, bukan candi. candi orang kan misalnya kan ada candi apa batunya berwarna putih kan gitu. Nah itu kalaupun digali ya nggak ada sebenarnya. Itu kata-kata gitu loh. Candi itu ya itu artinya itu tuh apa tuh sandi gitu loh. Makanya disebutlah candi. Candi. Iya, itu sandi. Itu sebenarnya bisa dibaca. Tapi mulai sekarang, Pak Agung, mulai sekarang itu masihkah dikunjungi oleh orang-orang menuju ke Condro Geni? Banyak orang atau mungkin Ya cuma sering segelintir orang saja. Cuma itu kan sudah masuk ke dinas purbakala. Jadi ada petugasnya di situ. Cuma petugasnya itu juga nggak tahu Condro Geni seperti apa, cara merampungnya gimana, kan juga nggak tahu gitu loh. Cuma ada petugasnya gitu. Petugas itu tidak mengerti sejarah ya? Ya, aku yakin nggak tahu. Gimana sejarah Condro Geni nggak tahu. Oke. Ya oke, ini sekelumit Condro Geni. Ternyata arti-arti semua mempunyai arti yang sangat luar biasa, sehingga tidak bisa diceritakan dengan orang awam ya. Kalau mungkin kalau saya membaca Pak Agung itu cerita dengan Condro Geni dan mitosnya bersama sejarahnya, dengan sandi-sandi tulisan itu dibaca dengan basiroh. Mungkin Mas Agung membaca sandi, yang lain menggunakan basiroh, akhirnya ketemu makna-makna sampai sekarang. Dan mungkin yang dibaca Pak Agung itu adalah sandi-sandi batu tulis itu, kalau diwujudkan dengan bahasa sekarang, bahasa agama atau bahasa Arab, timbullah itu juga sangat berarti. Ada sambungnya. Yang itu membaca sandi, yang ada membaca basiroh, itu ujung-ujungnya juga sama. Tapi yang saya ketahui, setiap orang yang mempunyai YouTuber atau pemburu arca atau mitos itu jarang zaman sekarang bisa membaca sandi atau tulisan, karena sandi itu hanya berbentuk garis-garis dan garis, dan garis-garis itu adalah bermakna. Contoh sedikit yang saya gali informasi di tempat Eyang Gedong Etan dan Eyang tempat Gedong Kulon, itu di dalam pintunya itu ada garis-garis kuning. Kuning itu mempunyai makna, dan garis-garis setiap garis itu punya makna sendiri. Bahkan maknanya ada burung apa di rumahnya, di tempatnya yang itu, burung cendrawasih itu maknanya juga ada. Terus ada gajah, itu maknanya semua memangnya ada. Itu adalah huruf sandi. Dan informasi yang saya terima bahwa sandi-sandi itu nama yang sebenarnya eyangnya, dan perjalanan eyangnya ada di situ. Cuma setiap orang hanya melihat tulisan, gambar, ukir-ukiran. Ternyata itu adalah huruf sandi, menunjukkan bahwa kehidupan manusia sampai kehidupan ke yang di atas itu nyambung, semua nyambung. Itulah sandi. Makanya ke saya selama menjadi ikut menjadi supranatural, tidak mengerti orang bisa membahas atau membaca ya di pintu-pintu tempatnya eyang. Ternyata sandi luar biasa. Mungkin Pak Agung juga lebih jelas dan lebih mengerti bahwa itu sandi kehidupan pada waktu eyang, dan masa-masanya ada di situ. Kalau kita orang awam hanya bisa membaca itu adalah ukir-ukiran. Ternyata di situ betul. Nah, karena Condro Geni juga sama, bahwa ceritanya itu lebih dan lebih mendetail lagi ya. Mungkin yang lebih cerita lebih mendetail
masalah Condrogeni dan daerah sekitarnya berada di puncak Gunung Wilis, kita nantikan, kita saksikan, kita dengarkan nanti live ada di Condrogeni. Terima kasih pada Pak Agung. Kita lanjut kembali yang lebih seru, yang lebih nanti menjadi kita penasaran. Tunggu jam dan tayang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.